Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati bersama Bapak Afdal Aliasar selaku Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS. Kemudian Bapak Dr. Masyudi selaku Ketua Umum Majelis Usaha Kesehatan Islam Seluruh Indonesia atau MUKISI, dan Bapak Edi Setiadi selaku Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES. Dan Bapak-Bapak pembicara, Dr. Burhanuddin Hamid, Dr. Azharuddin, Dr. Widodo Wirawan, serta Bapak Dono Widiatmoko. Selamat siang, salam sejahtera. Juga saya ucapkan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara, para pemirsa dan peserta Islamic Economy e-Talk Show siang ini. Semoga semua tetap dalam kondisi sehat dan bersemangat untuk mengikuti rangkaian acara diskusi kita. Acara kita siang ini merupakan kolaborasi antara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Majelis Usaha Kesehatan Islam Seluruh Indonesia atau MUKISI, dan Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES, serta Hijrah Fest. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara, marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Agar diberkahinya acara ini, pertama kali marilah kita simak lantunan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Faris. Kepada Ustadz Faris, kami persilahkan. Silakan di-on-kan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah
innaka la tukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Faris. Semoga dengan tilawah Al-Quran tadi Allah limpahkan keberkahan kepada acara kita siang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa dan peserta e-talk show yang berbahagia, melangkah ke acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Dr. Masyudi selaku Ketua Umum Mukisi. Kepada Dr. Masyudi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang pertama, izinkan ini kami menyapa orang-orang penting di forum ini. Yang pertama, teman saya ini Pak Afdal Aliyasar, selaku Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kemudian yang kedua, Pak Edi Setiadi. Ketemu lagi Bapak, karena Jumat kemarin kita juga barusan Zoom meeting di rapat di MES, di BPH MES. Kemudian juga ini para pembicara, Dr. Burhan yang mewakili Mukisi, beliau ini Sekjen Mukisi. Kemudian Dr. Azharuddin, ini beliau Direktur Rumah Sakit Zainal Abidin, Rumah Sakit Syariah yang pertama untuk rumah sakit milik pemerintah. Kemudian juga Dr. Widodo, ini Direktur Rumah Sakit UII di Jogja, dan juga Mas Dono Widiatmoko, beliau ini Senior Lecturer di University of Derby UK, ya. Oke. Bapak Ibu saya hormati, acara ini menurut kami menjadi sangat penting, terutama dikaitkan dengan tema biasa bagaimana ketahanan industri kesehatan syariah di era pandemik dalam menghadapi yang tadi disampaikan Dr. Mbak Sarah tadi di era new normal, ya. Dan menjadi penting juga karena ini dilaksanakan atas kolaborasi dari lembaga yang alhamdulillah semuanya bergerak di bidang syariah. Jadi sedikit mengenalkan terkait dengan Mukisi. Jadi kalau Bapak Ibu para peserta ini yang belum tahu Mukisi, jadi Mukisi ini adalah Majelis Upaya Kesehatan Islam seluruh Indonesia, atau mudahnya Asosiasi Rumah Sakit Islam Indonesia. Dan alhamdulillah sampai sekarang anggotanya cukup banyak, lebih dari 500 anggota rumah sakit, karena Mukisi ini di bawahnya adalah beberapa rumah sakit di bawah organisasi keislaman. Jadi di bawah Muhammadiyah, di bawah NU, di bawah Al-Irsyad, di bawah Persis, dan juga di bawah beberapa lembaga keislaman yang lain. Dan saat ini Mukisi punya isu sentral terkait dengan kegiatannya, yaitu sertifikasi rumah sakit syariah di Indonesia. Dan sekarang alhamdulillah sudah berproses kurang lebih 70 rumah sakit yang sedang berproses untuk menjadi rumah sakit syariah, dan 4 diantaranya ini rumah sakit umum daerah yang sudah berhasil mendapatkan sertifikasi rumah sakit syariah. Bapak Ibu, kami sangat senang dan terima kasih ini kepada KNKS dan juga dari MES atas kerjasamanya. Jadi insya Allah dengan kerjasama ini banyak yang nanti akan kita bisa lakukan kolaborasi, terutama pengembangan syariah di Indonesia.
Dan untuk kali ini karena kita sedang dalam posisi pandemi COVID, jadi materi ini saya kira materi yang sangat baik untuk kita diskusikan. Saya kira mungkin itu dari kami. Harapan kami untuk ini AS dan juga MES bisa berlanjut untuk waktu-waktu yang akan datang. Demikian aku qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Masyudi atas sambutannya, dan selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Edi Setiadi selaku Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. Kepada Bapak Edi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billah saida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama-tama juga kami ingin menyapa ya, dan berterima kasih dan kepada yang saya hormati di sini ada Pak Afdal Ali Asa ya, selaku Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan tentunya juga di sini kepada rekan saya yang kemarin Jumat bersama-sama dengan Ketua OJK kita ngobrol-ngobrol di MES, Bapak Dr. Masyudi selaku Ketua Umum dari Mukisi. Kemudian juga tentunya kepada para pembicara di sini dengan Pak Burhanuddin Hamid, kemudian juga Dr. Azharuddin, Dr. Widodo, dan Dr. Dono Widiatmoko. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan pada acara pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dan salawat dan salam tentunya kita panjatkan tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, ya. Dan tentunya acara pada sore hari ini sependapat tadi dengan Pak Masyudi ini sangat penting sekali, ya. Jadi kami berterima kasih di sini bisa berkolaborasi ya dengan KNEKS, dengan juga dengan Mukisi dan MES bersama-sama. Terlebih lagi saya kira kegiatan hari ini adalah dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Ya, tentunya ini lebih memberikan makna ya. Dan hari ini tentunya semoga apa yang kita lakukan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan pemberat bagi kita kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya isu mengenai saat ini yaitu terkait dengan COVID-19 yang saya kira ini setiap hari untuk selalu didengung. Namun yang saya akan soroti di sini, isu ini telah juga berpengaruh tidak hanya kepada mengancam jiwa manusia, tapi juga mengganggu berbagai aktivitas ekonomi, ya, dan bisnis. Tidak terkecuali saya kira di sini adalah aktivitas ekonomi dan bisnis di syariah, keuangan syariah. Beberapa hari yang lalu saya kira BI telah mengungkapkan ya datanya terkait dengan survei mengenai aktivitas bisnis yang terjadi penurunan, ya, penurunan dari 7 hampir 8% menjadi hanya 5% di kuartal pertama tahun 2020. Juga saya kira penjualan retail juga mengalami penurunan yang cukup besar, ya, di atas 5%. Dan kalau kedatangan turis otomatis ya karena ada lockdown dan sebagainya. Dan saya kira ini juga berpengaruh kepada keyakinan dari konsumen mengalami penurunan juga. Ya, jadi 10% turun keyakinan konsumen akan ekonomi ini akan pulih ke depannya. Dan ini berdampak juga kepada sektor ekonomi keuangan syariah terutama. Jadi keuangan syariah juga growth-nya juga menurun, ya, bisa sampai 2-3% penurunan dari ekonomi syariah. Nah ini saya kira beberapa indikator dan tentunya ini menjadi snowballing, ya, artinya dari kesehatan jiwa kepada ekonomi kembali lagi kepada masalah kesehatan juga nantinya ke depan. Sehingga pertemuan kali ini kami menyambut baik sekali ya inisiatif ini, ya, tentunya kita di sini masyarakat ekonomi syariah itu hadir ya sebagai organisasi yang ingin ya mendorong terciptanya masyarakat yang melaksanakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah secara komprehensif. Kita ingin menjadikan syariah ini sebagai lifestyle, ya, sebagai lifestyle di bumi kita yang tercipta ini.
Tentunya untuk mencapai hal tersebut, MES dalam hal ini adalah melaksanakan berbagai sinergitas ya kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ini. Nah, dengan termasuk dalam hal ini adalah dengan Mukisi. Ya. Jadi di mana tadi sudah disampaikan juga, ya, Mukisi ini diharapkan juga memberikan menerbitkan semacam komite akreditasi untuk rumah sakit dan selanjutnya. Nah, sehubungan dengan itu tentunya hadirin yang berbahagia, dalam kondisi yang saat ini ada, MES pun juga berkolaborasi dengan beberapa pemegang kepentingan, antara lain katakanlah dalam rangka cegah tangkal mengenai COVID-19 ini, dan menyalurkannya beberapa bantuan-bantuan tersebut juga ke beberapa daerah, termasuk karena kita memiliki ada 29 provinsi dan juga kita terdapat di 82 kabupaten, dan ada kita pun di Malaysia, di Jepang juga berkontribusi juga untuk ikut meredakan bagaimana isu pencemaran COVID ini bisa terelakkan. Termasuk di Indonesia, ya kita juga memberikan paket-paket sembako pada waktu itu dan juga kita menyediakan layanan semprot desinfektan dan sebagainya bekerjasama dengan berbagai rumah sakit. Saya kira ini mudah-mudahan ya kegiatan-kegiatan ini saling bersinergi antara MES dengan lembaga-lembaga lainnya, dan mohon dukungan, semoga kolaborasi ini akan tetap berjalan, dan saya sepenuhnya mendukung ya apa yang dilaksanakan oleh KNEKS ke depannya. Demikian, semoga apa yang kita lakukan acara saat ini adalah terbangun antara MES, Mukisi, dan KNEKS mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjadi jalan bagi akselerasi pengembangan kesehatan rumah sakit kesehatan Islam ya di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aidistiadis yang sudah memberikan kata sambutannya di dalam acara kali ini. Semoga acara kita ke depannya lancar dan diskusi hangat bisa berjalan. Acara ini merupakan kolaborasi antara KNEKS, Mukisi, MES, dan Hijrah Fest. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa dan peserta Islamic Economy e-Talk Show, siang ini kita akan berdiskusi dan menyimak tentang ketahanan industri kesehatan syariah di tengah pandemi COVID-19 dan era new normal. Seperti kita ketahui, diawali dengan krisis kesehatan global, pandemi COVID-19 tidak hanya menyerang dunia kesehatan, melainkan juga gaya hidup dan perekonomian. Berbagai sektor bisnis sedang berjuang untuk bertahan dalam menghadapi hantaman perubahan menuju era the new normal. Hal ini menjadi tantangan bagi rumah sakit, terutama rumah sakit syariah, dalam menjaga ketahanan ekonomi, kualitas pelayanan, dan manajerialnya. Nah, para pemirsa, selanjutnya untuk membahas hal tersebut, sudah hadir para pembicara kita. Di antaranya adalah Dr. Burhanuddin Hamid. Beliau adalah Sekjen Majelis Usaha Kesehatan Islam Seluruh Indonesia. Lalu juga ada Dr. Azharuddin. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Aceh. Kemudian ada Dr. Widodo Wirawan, beliau merupakan Direktur Utama di Rumah Sakit UII Jogja. Dan juga ada Bapak Dono Widiatmoko, beliau ini yang paling jauh, beliau Senior Lecturer di College of Health and Social Care, Derby University, UK. Nah, para pembicara ini selanjutnya akan akan memberikan wawasan kepada kita melalui diskusi-diskusi yang selanjutnya akan kita ikuti, dan diskusi ini akan dipandu langsung oleh Bapak Afdal Aliasar. Beliau merupakan Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Beliau sendiri akan langsung bertindak selaku moderator untuk memandu acara diskusi ini. Saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara sudah tidak sabar untuk mengikuti diskusi kita kali ini, maka tidak ada salahnya waktu yang ada kita optimalkan untuk mengeksplorasi lebih jauh tema yang sedang akan kita bahas ini. Dan selanjutnya
Untuk memandu diskusi ini, kami serahkan kepada yang terhormat Bapak Afdal Alyasar untuk memimpin jalannya acara. Kepada Bapak Afdal, kami persilakan. Terima kasih Mas Yopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di rumah, di kantor, ataupun dimanapun tempat berada, selamat datang di e-talk show Islamic Economic yang diadakan oleh KNEKS bersama dengan Mukisi dan Masyarakat Ekonomi Syariah Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Edi Setiadi sebagai Sekjen dari MES atas support untuk kegiatan ini, kepada Dr. Masyudi, Ketua Umum dari Mukisi, atas support beliau yang luar biasa. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk ke dalam dialog. Ini saya coba sapa dulu Dr. Burhan. Sudah di tempat? Bisa mendengarkan suara saya dengan baik, Dr. Burhan? Iya, Pak Afdal. Ya. Apa kabar, Dr. Burhan? Alhamdulillah, sehat, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya coba sapa juga ada Dr. Widodo Wirawan dari Yogyakarta. Assalamualaikum, Dr. Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dr. Azharuddin dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terakhir nih Dr. Dono nih, saya Dono saja ya, jauh sekali dari Manchester, UK. Beliau adalah senior lecturer di bidang health and social care. Mungkin kalau di Indonesia ini kesehatan masyarakat, begitu ya Mas Dono ya? Betul, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita coba buka dialog kita hari ini mengenai layanan kesehatan syariah. Mungkin banyak yang bertanya, sebenarnya apa sih itu layanan kesehatan syariah? Apa itu Mukisi dan segala macam? Tadi Dr. Masyudi sudah menyampaikan sedikit dalam pembukaan. Jadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam hal ini bertugas mendorong ekonomi syariah di Indonesia untuk berkembang, industri halal di Indonesia untuk berkembang, dan kita kenal salah satu dari sektor di dalam ekonomi syariah tadi adalah layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan ternyata di masyarakat kita sudah tergabung di dalam suatu asosiasi yang kita kenal dengan Mukisi, itu adalah rumah sakit yang memiliki concern terhadap syariah. Dalam hal ini mereka sudah bergabung, berorganisasi juga banyak. Dan alhamdulillah inisiatif ini sangat baik. Kita lihat berkembang banyak industri turunannya, apakah itu alat medis, apakah itu mungkin harapannya farmasi halal, dan juga ke depan mengenai kemampuan dari para tenaga medis sendiri untuk lebih concern lagi untuk memahami konsep syariah. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Dr. Burhan nih. Bagaimana sekarang kondisi dari anggota-anggota rumah sakit yang terjaring di dalam jaringan Mukisi ini selama terjadinya pandemi ini? Mungkin Dr. Burhan silakan menyampaikan paparannya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Afdal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa berdiskusi pada forum yang sangat baik ini. Jadi saya sedikit menggambarkan ya bahwasanya kondisi rumah sakit anggota Mukisi. Jadi perlu diketahui tidak atau belum semua anggota Mukisi itu tersertifikasi rumah sakit syariah gitu ya. Jadi karena gerakan rumah sakit syariah ini adalah sebuah gerakan sertifikasi yang kita mengembangkan, ada standar-standar yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Mungkin itu juga perlu diketahui karena seperti Pak Dr. Azhar itu dari Aceh beliau ya, itu rumah sakitnya bukan rumah sakit Islam ya, tapi rumah sakit pemerintah gitu. Dan di samping itu juga ada beberapa rumah sakit pemerintah lain di daerah-daerah yang lain yang juga concern untuk ikut dengan gerakan sertifikasi rumah sakit ini yang menggunakan standar syariah ini. Nah, jadi sebenarnya secara umum kondisi dari rumah sakit anggota Mukisi, lebih spesifik lagi rumah sakit yang tersertifikasi syariah,
pada dasarnya tidak jauh berbeda atau sama saja ya dengan rumah sakit yang lain di masa-masa pandemi ini. Ya, jadi pada umumnya rumah sakit kita ini ya itu mengalami penurunan pasien baik di rawat jalan maupun di rawat inap. Jadi kami baru saja merilis survei lah begitu ya ke teman-teman anggota dan datanya terkumpul. Jadi yang rawat jalan itu menurun semuanya, ya, kisarannya antara 30 sampai dengan 80% yang dirawat jalan ya. Rawat jalan ini termasuk di dalamnya poliklinik dan pelayanan kegawat daruratan atau IGD gitu. Rata-ratanya sekitar 50% penurunannya, ya. Karena orang kan takut ya datang ke rumah sakit, takut ketularan begitu. Kemudian rawat inap juga menurun. Kalau rawat jalan menurun, bisa dipastikan rawat inapnya menurun karena rawat jalan itu pintu gerbangnya rumah sakit ya untuk masuk ke rawat inap. Nah, kalau rawat inapnya penurunannya sekitar 25 sampai ada yang 70% juga penurunannya. Rata-ratanya sekitar 40%. Ya. Nah, jadi seperti itu kondisinya secara umum sama dengan rumah sakit yang lain. Kemudian kami juga sempat menanyakan begitu ya ke teman-teman tentang apakah penerapan dari nilai-nilai syariah ini punya dampak yang positif pada pada rumah sakitnya ya. 89% menyatakan ada dampak positifnya dan mereka menyampaikan dampak positifnya itu yang sangat terasa itu adalah kepada suasana kerja dan kemudian ketahanan, ketenangan dan kesabaran dari SDM yang bekerja di rumah sakit begitu. Karena kemudian kalau dalam rumah sakit dalam salah satu standar rumah sakit syariah itu memang ada pembinaan rutin begitu ya yang harus dijalankan di rumah sakit ini ke semua karyawan, ke semua staf gitu. Nah, dengan adanya hal-hal seperti ini kelihatannya ada penguatan ya pada aspek spiritualitas dan ini menjadi modal yang penting dalam menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini. Mungkin sementara seperti itu, Pak Abdal. Dr. Burhan, ini menarik ya. Kalau ternyata industri rumah sakit juga menurun dalam pandemi COVID ini, mungkin sebagian masyarakat beranggapan justru layanan kesehatan saat ini berpotensi untuk mendapatkan atau menjadi bagian dari winner sector. Nah, ini ternyata justru tidak begitu kenyataannya di lapangan gitu ya. Kalau boleh tahu ada berapa banyak dari anggota Mukisi yang memberikan rumah sakit rujukan untuk penanganan pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya. Kalau rumah sakit rujukan saat ini kan rata-rata rumah sakit besar ya Pak Abdal ya. Jadi rata-rata itu kelas B ya yang dijadikan rujukan saat ini. Dan banyak juga masih di rumah sakit pemerintah ya yang khusus melayani untuk COVID ini. Untuk datanya sendiri kami belum mengumpulkan berapa dari teman-teman yang melayani COVID. Tapi dari data yang masuk yang kami kolek itu rumah sakit kelas B pun menyampaikan menurun juga pasiennya. Gitu. Mungkin dia lebih terbantu dengan adanya pelayanan yang bisa melayani COVID, tapi secara umum tetap menurun pasiennya. Gitu. Memang di beberapa tempat sudah mulai ada kebijakan selain rumah sakit kelas B juga bisa melayani COVID. Tapi untuk melayani COVID itu butuh requirement yang tidak mudah sebenarnya ya. Karena kita bicara ini kan kasus yang sangat infeksius ya dan seterusnya sehingga itu kan efeknya banyak. Yang harus disiapkan banyak, requirement-nya banyak gitu. Seperti itu Pak Abdal. Oke, terima kasih Dr. Burhan. Saya coba beralih ke Dr. Azharuddin nih.
yang mengelola rumah sakit di Banda Aceh. Kalau mungkin dilihat rumah sakit Zainul Abidin ini salah satu rumah sakit rujukan atau tidak nih, Dok? Dr. Azharuddin? Oke, sepertinya mungkin bermasalah. Oke, saya coba lanjut ke Dr. Widodo. Dr. Widodo? Ya, mungkin pertanyaan yang sama, Dok. Apakah rumah sakit di Yogyakarta yang dikelola oleh UII dalam hal ini menjadi rumah sakit rujukan COVID juga, dan kurang lebih kondisi saat ini di dalam layanan dan pengelolaannya apa yang kondisi di lapangannya? Mungkin bisa disampaikan, Dr. Widodo, silakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kami di Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia, tepatnya di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini memang belum ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Sebenarnya ditunjuk, tetapi kami menolak waktu itu. Karena kebetulan kami ini rumah sakit startup yang baru saja beroperasional lebih kurang 1 tahun. Kami diresmikan bulan Februari tahun kemarin. Jadi dengan alasan itu kami berkeberatan untuk menjadi rumah sakit rujukan. Namun seperti kata Sekjen Mukisi tadi, semua rumah sakit terdampak, ya, termasuk rumah sakit startup sekalipun itu terdampak. Di akhir bulan Maret sampai selama bulan April, rumah sakit UII mengalami penurunan omset maupun pasien kurang lebih 30%. Namun kita berpikir untuk segera melakukan recovery, kita menargetkan recovery besar 20%, dan alhamdulillah dengan revisi target kita sebagai startup, direvisi targetnya 10%, kemudian melakukan recovery 20%, alhamdulillah sekarang targetnya malah terlewati 100%. Beberapa hari ini, pekan ini sudah melewati 100% terus dari target revisi kita. Alhamdulillah kita mendapatkan sesuatu. Kalau dibilang berkah, mungkin juga nggak bagus juga ya kalau dibilang berkah. Kita mendapatkan banyak pasien limpahan dari rumah sakit lain maupun puskesmas di Kabupaten Bantul ini. Puskesmas itu ada yang tutup ya, karena mereka lumpuh karena tugasnya ada yang terkena COVID-19, kemudian diliburkan puskesmasnya. Tiba-tiba UGD kita menjadi ramai gitu. Dan pasien-pasien dari rumah sakit lain, terutama dari rumah sakit anak usaha dari Yayasan Badan itu kan ada 3 ya, ada 3 di Yogyakarta, itu ada 2 di Solo 1, itu kita kelimpahan juga dari mereka ya, karena salah satu rumah sakit amal usaha dari Yayasan Badan Wakaf di Sleman itu dijadikan rumah sakit rujukan, sehingga masyarakat takut ke sana. Akhirnya mereka beralih ke kita. Nah, ini menjadi salah satu, kalau dibilang berkah ya gimana ya, pasien memang butuh, masyarakat butuh keamanan dan kenyamanan dalam situasi wabah ini, itu beralih ke rumah sakit UI. Dan dalam waktu kurang lebih 1 bulan ini kita sudah recovery, melewati target 100% dari target revisi kita yang disetujui oleh yayasan. Nah, dari hal tersebut kami mungkin sedikit berbeda ya dari rumah sakit lain. Rumah sakit UI ini juga karena startup, kita belum akreditasi dan juga belum melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, artinya belum menerima pasien JKN. Pasien kita semuanya pasien umum dan pasien asuransi swasta. Demikian, Pak. Oke. Kira-kira kalau seandainya untuk menjadi rumah sakit rujukan, apa yang diperlukan nih, Dr. Widodo? Investasinya cukup mahal atau susah dikelola? Kendalanya apa kira-kira? Kendalanya jelas, pertama kita kan, alasan kami karena kami belum memiliki pengalaman sebagai semua rumah sakit ya. Dalam hal ini kita belum terakreditasi,
Kemudian kami juga mengaparkan alasan kita juga sebagai rumah sakit startup yang dalam hal ini dalam tahun-tahun pertama kita profesional, tentu kita masih disusui oleh owner kita dalam hal ini Yayasan Badan Wakaf. Memang ada tawaran dari pemerintah, ya, ada bantuan macam, tetapi setelah kami hitung secara manajerial itu ya terus terang memang tidak cocok ya dengan biaya operasional kita yang ya, RSUI ini kan termasuk rumah sakit premium, kelas C tapi di setting premium dengan biaya operasional yang cukup tinggi. Untuk itu kalau misalnya semuanya diganti biayanya oleh pemerintah sebagai rumah sakit rujukan, tidak hanya pasien COVID-19, mungkin kita bisa. Gitu. Tapi pada kenyataannya kita hitungan secara manajemen itu susah. Ya, ada pengalaman dari rumah sakit lain, ya, mendapatkan coveran dari klaim pasien COVID-19, tetapi itu hasilnya tidak sepadan dengan jumlah pasien yang meninggalkan rumah sakit ya, karena takut. Karena takut kan, meskipun kita di rumah sakit ini sudah melakukan kampanye untuk safety, keamanan kepada masyarakat, kita juga melakukan modifikasi untuk pemisahan lokasi orang sakit dan yang sehat, terutama poli ibu dan poli anak itu kita pisahkan. Tapi namanya dalam situasi pandemi, situasi di awal kemarin ada COVID fobia di masyarakat itu sangat pengaruh pada kita. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih ini Dr. Widodo. Apakah ada protokol kesehatan khusus yang diterapkan untuk penanganan pasien yang memang non-COVID ini? Karena kita tidak tahu kan, apakah pasien ini ada yang tanpa gejala mungkin terjadi gitu. Kira-kira ada penanganan khusus mungkin yang diberikan selama ini? Iya betul Pak. Ini kan situasi pandemi ini kan berubah dengan cepat ya. Eskalasinya terjadi perubahan secara cepat. Awalnya kita di Kabupaten Bantul ini tidak termasuk zona merah. Tapi sekarang di Yogyakarta itu sudah masuk zona merah, Kabupaten Sleman, Bantul itu sudah masuk merah. Di akhir bulan Maret kita masih melakukan pemilahan untuk standar alat pelindung diri ya. Tapi setelah menjadi zona merah ini kita berusaha untuk melengkapi petugas-petugas kita dengan APD minimal level 2 sekarang. Minimal level 2 itu artinya standar masker, face shield ya, itu sudah harus kita sudah kita wajibkan kepada semua petugas kita. Karena sekarang kalau di zona merah berarti yang namanya orang tanpa gejala itu kita semuanya orang termasuk petugas kita sesama karyawan kita sendiri sudah kita anggap sebagai OTG semua. Gitu. Jadi kami karyawan pun sekarang di dalam satu ruangan itu diwajibkan untuk menggunakan masker. Kalau direktur turun ke daerah pelayanan kita juga wajib pakai masker dan pelindung wajah seperti itu, Pak. Yeah. Jadi standarnya sekarang sama dengan situasi rumah sakit yang menangani COVID-19 seperti itu. Berarti memang ada protokol baru ya yang diterapkan khusus untuk layanan di rumah sakit. Oke, ya, saya coba beralih ke Dr. Azharuddin. Ya. Sudah tersambung kembali nih Dr. Azharuddin. Ya. Mungkin boleh digambarkan bagaimana kondisi Rumah Sakit Zainul Abidin di Aceh saat ini, Dok? Ya, baik. Jadi Rumah Sakit Zainul Abidin salah satu rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai rumah sakit rujukan COVID. Jadi di Aceh ada dua rumah sakit, yang pertama Zainul Abidin, yang kedua Rumah Sakit Cutmutia di Luxmawe. Rumah Sakit Zainul Abidin di tempat kami ini, rumah sakit kami pemerintah Aceh dengan 738 tempat tidur. Jadi kami sudah merasakan mulai turbulensinya ini. Maret sejak awal-awal kasus-kasus positif ada, itu terasa sekali kunjungan dari pasien-pasien umum itu menjadi menurun. Nah, cuman Maretnya ini belum begitu terasa menurunnya. April yang sangat terasa, turunnya itu lebih dari 50%. Karena rumah sakit kami lebih spesifik. Captive area segmen yang kami layani itu 96-98% itu pasien BPJS. Jadi kami utamanya memang melayani pasien BPJS. Hanya sekitar 4-6% yang non BPJS yang merupakan asuransi swasta. Jadi terkait ini memang sangat terasa dampaknya. Yang kami lihat adalah
sampai tanggal 15 bulan Mei ini, angka-angka penurunan ini sangat signifikan. Itu persis seperti bulan April. Jadi tanda-tanda kunjungan di poliklinik, IGD, operasi di kamar operasi ini nyaris nggak sampai 50%. Apa artinya buat kami? Selama ini operasional rumah sakit di daerah ini, khususnya Zainul Abidin, itu kami dengan tenaga kontraknya ini lebih dari 50%. Artinya kan sudah mulai terasa dengan untuk keuangan. Ini kan rumah sakit BLUD. Kita untuk membayar kontrak saja 2,7 miliar per bulan untuk kontrak. Itu kan sesuatu manajemen diharap berpikir keras. Bagaimana pandemik ini kan kita belum tahu ini titiknya kapan. 2 bulan lagi kah, 3 bulan lagi kah, atau Desember, atau malah untuk masa-masa yang ke depan. Jadi kami sudah mulai menyusun RBA kembali untuk melihat seperti apa kalau ini targetnya. Biasanya untuk pemasukan BLUD ini, tren kami mestinya ini sedang naik di tahun 2019. Nyaris untuk BLUD ini capaian kami itu sudah pada angka 70%. Untuk kemandirian kami, kalau tidak ada turbulensi, mestinya Zainul Abidin ini 3-4 tahun lagi bisa nggak perlu disubsidi lagi. Mungkin BLUD-nya ini sudah bisa kita berjalan dengan baik. Namun dengan pandemi COVID-19 ini kita diminta berpikir keras. Contohnya misalnya bagaimana untuk mungkin bukan mensosialisasikan, kalau dilihat hari ke hari, itu masyarakat itu terpengaruhi. Misalnya sejauh bisa tidak ke rumah sakit, mungkin tidak ke rumah sakit dulu. Padahal Rumah Sakit Zainul Abidin, kita melayani COVID sama non-COVID itu dengan 2 area yang terpisah. Sebenarnya cukup bagus prospek rumah sakit kami. Kami tidak pernah mencampurkan pelayanan karena punya 2 gedung yang terpisah. Kami bisa menggunakan areal pelayanan COVID mulai dari ruang rawat intensif, respiratory intensive care, ruang pinere, poliklinik khusus pinere untuk kasus-kasus PDP, ODP, dan OTG segala macam dengan layanan terpisah. Mungkin ini sudah dengan bangunan terpisah pun ada kekhawatiran dari masyarakat. Tentunya ini kita nggak bisa salahkan juga siapa-siapa. Tentunya ini akan mencari semacam titik keseimbangan. Jadi kalau kami melihat sampai hitung-hitungan yang pada slide sederhana yang PowerPoint kami sangat terasa kalau di bulan Maret rata-rata sebelum pandemi ini yang menjadi data kami Januari, Februari klaim kami desa 40 miliar 1 bulan, 41. Di bulan Maret itu sudah berkurang sekitar 5 miliar lebih. Pada bulan April meskipun kita belum dibayar oleh BPJS, tapi kita sudah kasihkan klaimnya, klaim kita itu berkurang hampir 60%. Artinya kita klaimnya capaian yang nggak sampai 20 miliar. Artinya manajemen diharapkan melakukan sesuatu. Apakah itu inovasi-inovasi di dalam memberikan pelayanan, kita memikirkan juga mungkin bagaimana telemedicine, kemudian juga di perhimpunan organisasi dokter ahli juga sudah sangat ketat. Misalnya sekarang hanya melayani pasien-pasien emergensi dan urgensi, sedangkan pada kasus-kasus operasi elektif sebisanya tidak dimulai dulu. Itu hampir semua dokter perhimpunan dokter spesialis oleh organisasi perhimpunannya dihimbau sedemikian. Kita biasanya hari-hari sebelum pandemi itu operasi itu 60-an per hari. Sekarang itu operasinya itu belasan, hanya 15, 16 satu hari. Jadi sangat signifikan penurunan dengan suasana COVID ini. Jadi ini terasa memang imbasnya. Kami juga berpikir keras melapor ke pemilik rumah sakit, tentunya ke gubernur dan juga ke dewan pengawas, apa yang memang bisa kami lakukan, termasuk juga opsi yang sulit bagi kami, misalnya seperti apa yang tenaga kontrak itu yang mungkin sampai 1.400 orang, tentunya sangat sensitif untuk memperlakukan merumahkan itu segala macam. Tetapi di sisi yang lain mungkin apakah kerja bergantian,
juga berbagi. Ini menjadi opsi-opsi dari manajemen untuk memikirkan, karena di era yang sangat susah, bukan satu opsi yang dengan gampang kita pilih untuk merumahkan dari karyawan kita. Sebagai ruang rawat, kami sudah merger, artinya misalnya ruang rawat sekarang, ruang rawat bedah itu ada 6. Kami sebut itu raudah 1 sampai raudah 6. Mungkin 1 sampai 3 aja buka, yang 3 lagi bisa ditutup dulu karena memang inpatient pasien rawatannya ini juga sepi. Nah, inilah yang membuat kita manajemen ini berpikir keras seperti apa kita menyampaikan kembali, mensosialisasikan kembali sehingga layanan-layanan ini menjadi berputar kembali. Kami berencana setelah habis hari raya, mudah-mudahan ketakutan, hobi bagi dokter-dokter juga untuk melakukan operasi-operasi terjadwal yang menjadi kurang lah takutnya. Artinya penapisan-penapisan untuk COVID pun kami juga mempunyai penapisan yang sangat lengkap. Kami sudah tersedia di Banda Aceh sendiri 2 lead bankes yang bisa memeriksa swab. Itu bisa selesai pada di hari yang sama. Kalau kita periksa di bawah jam 10 sorenya sudah ada. Malah sekarang baru 1 minggu ini kita bisa mempunyai fasilitas TCM. Jadi tes untuk tes cepat untuk molekuler yang dulunya hampir seluruh rumah sakit di Indonesia itu punya. Dulu kan untuk Gen Expert, sekarang kita bisa gunakan untuk memastikan COVID apa tidak. Itu dalam waktu 45 menit. Upaya-upaya itu kita melakukan untuk meyakinkan baik dokter ahli atau pasien yang berobat ke rumah sakit tidak perlu takut lagi bahwa kita bisa melakukan penapisan secara lebih akurat. Nah, ini hal-hal yang manajemen yang sedang kami lakukan. Saya pikir apa yang Zainul Abidin alami, mungkin juga teman-teman di rumah sakit pemerintah lainnya juga mungkin mengalami hal yang sama. Itu sekilas bagaimana suasana di rumah sakit Zainul Abidin. Demikian. Ya, Dr. Azharuddin, tadi menarik ya, bahwa ternyata rumah sakit Zainul Abidin sendiri yang cukup besar di Aceh gitu ya, juga mengalami mismatch cash flow, karena memang penurunan dari jumlah pasien yang ada. Ini apakah sudah ada, katakanlah mungkin sepengetahuan saya, itu banyak rumah sakit yang selama ini memanfaatkan layanan dari lembaga keuangan, termasuk juga lembaga keuangan syariah untuk finance gap antara pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Nah ini kalau boleh bagaimana kondisi di sana, Dok? Ya, jadi sebelum pandemi COVID ini, kita sudah ada perjanjian dengan beberapa bank syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan bank BPD atau Bank Aceh Syariah sendiri. Apabila terjadi persoalan dengan cash flow dari BPJS, kita sudah ada kolateral untuk bekerja sama untuk bisa ditalang dulu. Dan sejauh ini yang baru dibayar dengan kita ini kan bulan Maret. Jadi Maret ini memang belum begitu dalam, hanya berkurang 9,9%, 10% lah. Jadi hanya 5-6 miliar. Yang menjadi sangat signifikan adalah pembayaran remunerasi pada bulan berikut ini untuk April. Barangkali kita bisa dapat dibayar oleh BPJS di bulan Juni, ini akan sangat terasa. Sehingga untuk karyawan, stakeholder, dokter, ahli dan segala macam, itu dari remunerasi, jasa medis, itu mereka juga sudah siap-siap untuk menerima mungkin hanya 40% dari yang mereka terima di bulan-bulan yang sebelumnya. Tetapi sejauh ini kami pun sudah menyurati pemilik rumah sakit terhadap opsi-opsi seperti apa penyesuaian-penyesuaian yang perlu kami lakukan. Terutama tentunya juga dengan pelayanan-pelayanan yang berkurang di kamar operasi, tentunya AMHP, bahan-bahan habis pakai, obat-obatan, dan juga dengan kewajiban dengan pihak ketiga tentunya mungkin juga berkurang ya. Ini yang perlu kami pikirkan. Tapi sejauh ini kesiapan dengan kolateral dengan bank, memang sejauh ini sudah ada kerjasama dengan 3-4 bank syariah yang saya sampaikan tadi. Oke, makasih. Saya beralih ke Dr. Dono Widiatmoko nih, Mas Dono. Tadi kita sudah mendengar ada dari Yogyakarta, Rumah Sakit Dr. Widodo, kemudian rumah sakit yang dikelola oleh Dr. Azharuddin, ternyata pasiennya menurun.
karena banyak yang takut datang ke rumah sakit. Nah, dari sisi pandangan kesehatan masyarakat, selama kita selama ini berjuang fokus ke COVID, ini bagaimana dengan kondisi adanya penurunan masyarakat yang kurang tertarik untuk datang berobat ke rumah sakit? Apakah ini akan memberikan suatu efek yang lain kepada ketahanan kesehatan masyarakat Indonesia atau bagaimana? Mungkin Mas Dono bisa melihat dari sisi tersebut. Silakan pandangannya. Baik, terima kasih. Betul sekali, Pak Afdal, bahwa yang muncul di rumah sakit itu sebetulnya sudah layanan sekunder, Ya, orang sakit atau kalau dalam ilmu ekonomi kesehatan namanya needs population banyak sekali. Needs-nya ada dua, yaitu needs COVID itu sendiri dan needs yang masyarakat biasa, maksudnya ya penyakit biasa lah, penyakit yang umum, yaitu DBD, malaria, tuberkulosis, hipertensi, diabetes dan sebagainya. Orang sakitnya tidak berkurang, bahkan tambah mungkin. Misalkan saya banyak laporan misalkan yang harusnya tadinya kemoterapi tetapi ditunda karena rumah sakitnya dokternya harus banyak yang work from home gitu ya. Dokter-dokter yang mohon maaf yang ada komorbiditas diminta untuk tidak praktek dulu gitu karena resiko pada mereka lebih tinggi. Itu sudah banyak saya dengar termasuk di RSCM. Tapi needs dari pelayanan kesehatan masih besar sekali. Sementara yang tadi disebutkan, layanan kesehatan ke rumah sakit menurun, itu demand-nya yang turun. Bukan needs-nya, tapi demand-nya. Demand turun bukan karena nggak ada duit. Maksudnya kan sebagian besar masih tercover BPJS, jadi masih no problem. Tetapi ada dua, demand-nya itu turun karena faktor merasa tidak aman, PSBB, dan sebagainya, atau juga rumah sakitnya itu tadi misalkan mohon maaf yang di Aceh tadi kan juga terpaksa harus direduksi ya ke beberapa rumah sakit lagi tidak bisa lah pada intinya untuk mengurangi layanannya karena terpaksa digunakan untuk isolasi COVID dan sebagainya. Kalau boleh saya bagi dua jadi ini analisisnya. Penurunan angka utilisasi di rumah sakit yang dialami di semua rumah sakit Indonesia. Saya kemarin beberapa kali ikut webinar di Banten misalkan dan di Persi yang dilakukan UGM. Itu dilaporkan penurunan pasien itu sebesar 40-60%. Tadi juga disebutkan oleh salah satu pembicara itu rawat jalan. Rawat jalan turun 40% dan rawat inap itu merupakan susulannya gitu ya. Rawat jalan karena entry buat rawat inap itu rawat jalan. Kalau rawat jalannya menurun, maka rawat inapnya juga nggak ada. Jadi penurunan rawat jalan itu merupakan satu indikator. 40-60%. Itu yang dari dua hal. Tetap dari BPJS juga begitu, yang dari pasien umum juga demikian. Dampak finansial pada rumah sakit yang pertama adalah turunnya income cash flow dari yang dari pasien umum. Pasien BPJS, cash flow-nya ini agak delay. Mungkin yang dari RSUD tadi, Dr. Azharuddin bisa confirm, ada delay dari 3-4 bulan. Dari klaim ke BPJS sampai duitnya muncul. Jadi sebetulnya dari BPJS duitnya masih jalan nih. Apalagi saya dengar dari Kemenkes, dari Kementerian Keuangan sudah digelontorkan duit untuk bayarin BPJS supaya BPJS nggak punya utang banyak gitu ke rumah sakit mitranya. Jadi ada masalah cash flow di rumah sakit. Bukan hanya rumah sakit syariah, bukan hanya rumah sakit Islam, tapi semua rumah sakit di Indonesia. Nah, tadi pertanyaan awalnya menarik juga, Pak Afdal yang di awal. Apakah rumah sakit ini, kalau dari sisi orang luar, wah rumah sakit untung dong ya, pasti laku keras nih. Oh, belum tentu. Memang yang rumah sakit rujukan tadi disebut rumah sakitnya dengan penyakit COVID. Tapi saya perlu luruskan juga tadi bahwa semua rumah sakit itu berhak loh bisa menangani pasien COVID. Tapi rumah sakitnya, saya tadi mengerti Dr. Widodo ya, yang bilang rumah sakitnya tidak bisa atau belum mampu atau belum berani. Nah, saya takut itu lah, belum berani menerima penyakit COVID. Tapi pada dasarnya bisa loh, asal sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Silakan saya ajak teman-teman semua yang mengikuti acara ini lihat peraturan
Keputusan Menteri Kesehatan nomor 238 tahun 2020. Yang intinya adalah memberikan kesempatan kepada seluruh rumah sakit di Indonesia untuk melakukan layanan coronavirus dan semuanya dibayarkan. Semuanya dibayarkan, yaitu dari rawat jalan, rawat inap, bagi pasien terkonfirmasi positif, bagi PDP maupun bagi ODP. Jadi sebetulnya semua tercover. Sampai pada layanan, mohon maaf, yang wafat, layanan pemulasaraan jenazah itu juga di cover. Harganya ternyata sangat, tanda kutip maaf ya, ini bukan saya mendorong komersialisasi dalam bidang ini, tapi satu pasien per hari nilainya 7,5 juta rupiah. Suatu jumlah yang setelah dihitung-hitung ada beberapa share rumah sakit yang sudah hitung, misalkan kemarin Rumah Sakit Budi Kemuliaan sudah menghitung, unit cost-nya sekitar 5 juta rupiah per pasien, dan yang dibayarkan pemerintah klaimnya sebesar 7,5 juta rupiah. Jadi masih ada profit margin di situ. Ya, saya sebut profit, tapi masih ada selisih lah. Ada selisih yang bisa digunakan untuk mengurangi bikin nafas lah, buat tarik nafas rumah sakit akibat penurunan dari rawat jalan yang biasa, dari non-COVID. Kalau boleh saya share screen, Pak Afdal, boleh ya? Saya mau ceritakan betapa besar demand-nya. Silakan. Di mana itu ya? Oh, yang ini. Sudah kelihatan belum, Pak Afdal? Ya, sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Ini adalah needs, hitungan-hitungan kami terhadap kebutuhan pelayanan coronavirus di Jakarta. Ini kumulatif. Menurut data yang ada di gugus tugas, maka sampai sejauh ini ada 5.795 pasien orang yang terindikasi positif selama 2 bulan ini ya, selama 2 bulan ini. Tapi PCR itu ternyata juga ada kemungkinan false negatifnya. Artinya PCR itu masih banyak faktor-faktor kritisnya. Jadi sebetulnya kalau mau digunakan angka yang benar, angkanya sebetulnya sekian. Ini prediksi kami. Ini kami di Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia sedang memprediksikan bahwa untuk Jakarta saja sebetulnya angkanya bukan 5795 tapi 8780. Karena PCR itu walaupun gold standard tetapi ada kemungkinan false negatifnya. Dan ini bersumber dari penelitian yang ada di Rumah Sakit Persahabatan dari Perkumpulan Patologi Klinik Indonesia. Oke, jadi 8780. Nah, yang jadi masalah itu sebetulnya di bawah ini. Kita tahu semua bahwa coronavirus ini gunung es, fenomena gunung es. Yang dilaporkan ini cuma yang di atas, yang dapat kesempatan untuk tes. Yang di bawah ini berapa? Ini semuanya adalah needs. Mereka butuh layanan kesehatan di mana-mana, mulai dari primary care sampai rumah sakit. Kita sebetulnya bicara rumah sakit saja. Oke, dapat dari mana ini angkanya, dari mana? Ini sebetulnya bisa dilihat dari rapid diagnosis test, dari rapid test. Jadi selama ini rapid test yang hanya digunakan untuk mengetes, saya sudah kena atau belum, bukan itu sebetulnya. Bagi kesehatan masyarakat itu sangat diperlukan untuk menghitung prevalensi. Betapa banyaknya, berapa besar orang Indonesia yang sudah pernah terinfeksi virus. Orang Indonesia. Dalam hal ini adalah Jakarta pada tanggal 16 ini ya. Ini saya pakai angka tanggal 16. Diperkirakan antara 391 sampai 1, maaf ini kegedean yang ini, kira-kira 800.000. Jakarta dari 10 juta penduduknya sudah hampir 10% yang kemungkinan ya, mohon maaf ini semua prediksi kasar sekali, yang sudah terinfeksi penyakit ini. Kenapa tidak muncul? Karena kebanyakan OTG, kebanyakan orang tanpa gejala. Mohon maaf ini sekali, jangan dikutip langsung, ini masih work on progress angka-angka ini, masih work on progress, karena semuanya masih sangat kasar sekali. Bagaimana dengan Indonesia? Ini baru Jakarta doang nih, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, angkanya kemarin 17.025 tanggal 16. Diperkirakan sebetulnya di Indonesia sebesar sekian. Pertanyaannya seberapa besar masalah ini terjadi di Indonesia? Nggak tahu, kita masih nggak tahu ini, masih tanda tanya besar, masih under the sea. Jawa versus non-Jawa masih besar sekali. Oke, jadi saya balik ke tadi. Mohon maaf saya balikan, mungkin saya kebanyakan ngomongnya. Saya balikan ke sini lagi. Saya stop dulu screen sharing-nya. Bentar, screen sharing-nya mana ya screen sharing-nya? Kok nggak bisa? Oke, saya stop screen sharing-nya. Jadi pada intinya yang saya ingin katakan adalah kebutuhan layanan kesehatan besar. Kebutuhan layanan kesehatan besar. Dan jangan takut untuk coronavirus dibayarkan oleh pemerintah. Itu dijamin oleh pemerintah. Angkanya cukup bagus, sangat bagus. Jadi, tapi untuk Rumah Sakit Dr. Widodo mungkin nggak bisa ya. Karena klaimnya harus lewat
BPJS Kesehatan. Kalau belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, belum ada sistemnya, belum bisa. Tapi semua rumah sakit lain sudah bisa. Saya sudah banyak informasi ada rumah sakit di Purwokerto, bukan milik yang dikelola oleh bekas mahasiswa saya, dia punya 6 rumah sakit yang ada di sekitar Banyumas, 6-6-nya sudah klaim. Mereka rumah sakit swasta, bukan rujukan. Dan enaknya, bagusnya adalah begitu klaim, maka 50% dari uang yang diklaimkan akan dibayarkan di muka oleh Kementerian Kesehatan, dan sudah banyak buktinya. Coba kalau bisa ini silakan hubungi Dr. Edi di Rumah Sakit Anissa di Tangerang. Beliau juga cukup punya pengalaman tentang ini dan sering sharing. Terima kasih. Sementara segitu dulu, Pak Abdel. Ya, menarik sekali nih, Mas Dono. Berarti memang kebutuhan akan layanan kesehatan di Indonesia ini makin besar dan juga makin tinggi challenge, tantangannya untuk melayani masyarakat. Nah, kita melihat ada fenomena baru berkembang di masyarakat, terjadinya layanan online. Jadi online consultation, kemudian delivery medicines, yang kalau di kota-kota besar sudah mulai. Kita lihat beberapa platform digital sudah mulai masuk memberikan layanan kepada masyarakat. Memang tidak dalam layanan yang sama kalau kita compare dengan rumah sakit dengan layanan online. Tapi mungkin kita bertanya nih, kira-kira kemampuan dari rumah sakit yang ada di Indonesia saat ini secara umum itu bagaimana untuk bisa beradaptasi dengan peningkatan digitalisasi yang harus memang mau nggak mau harus dilakukan karena masyarakat membutuhkan itu. Dari sisi pandangan kesehatan masyarakat gimana nih, Mas? Sangat baik sekali sebetulnya, tetapi ini memang sudah direlaksasi oleh Kementerian Kesehatan, sudah direlaksasi, Pak Abdal, bahwa tadinya kan nggak hanya hal-hal tertentu. Sekarang sudah ada, saya lupa peraturan Kementerian Kesehatannya, bahwa telemedicine sudah dibolehkan dan sangat dimudahkan sekarang. Bahkan kalau nggak salah Rumah Sakit Islam Jakarta juga sudah melakukan, teman saya Dr. Pradono Handoyo sudah melakukan itu, prakteknya sudah online kalau nggak salah. Tapi kalau dari sisi kesehatan masyarakat ini begini, itu ada masalah equity sedikit ya, Kebanyakan yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang melek teknologi, yang ada di kota-kota besar. Padahal yang di daerah, ya mereka punya handphone lah, gitu, Tetapi kenyataannya untuk ini mereka tetap berhubungan dengan puskesmas dan sebagainya. Kebetulan Pak Abdal, saya mau sedikit elaborasi yang tadi sebenarnya pertanyaan Pak Abdal di awal sekali, yang tentang dampaknya ini dari sisi kesehatan masyarakat secara luas, begitu ya. Bukan cuma mereka yang yang muncul di rumah sakit. Jadi contohnya saja tuberkulosis. Tuberkulosis adalah salah satu pembunuh terbesar di Indonesia. Jumlahnya jauh lebih besar dari COVID setahun, jauh lebih besar dari COVID. Itu seakan bukan terlupakan sih ya, program masih jalan. Tetapi kalau pengobatan TB ini terhenti, karena perlu diketahui, mungkin dokter-dokter pasti tahu di sini, pengobatan TB itu antara 6 sampai 9 bulan yang merupakan kombinasi terapi, OAT namanya. Nah, kalau itu berhenti di tengah jalan karena supply-nya nggak dapat obatnya gitu, akan kemungkinan jadi multiple drug resistance atau MDR-TB. MDR-TB ini jauh lebih berbahaya, jauh lebih jauh lebih menyeramkan gitu, tanda kutip ya, karena jauh lebih mematikan dan sebagainya. Ini kalau terjadi disrupsi layanan ini terlalu lama, maka kemungkinan akan terjadi masalah bukan COVID, tapi yang membayangi kita jangka panjang. Yang kedua, imunisasi misalkan. Imunisasi kita saat ini sudah menurun karena banyak info anti vaksin dan sebagainya, yang sayangnya banyak menimpa umat muslim di Indonesia. Apalagi dengan kasus seperti ini, maka layanan kesehatan akan menurun, coverage imunisasi akan menurun, dampaknya itu agak menyeramkan juga jangka panjang. Dan itu harus dicermati. Kemungkinan imunisasi itu bukan urusannya rumah sakit sekarang, ya. Kita bicara di Mukisi ini sekarang, kebanyakan dari rumah sakit. Ya, masalahnya bukan di rumah sakit itu sekarang, tetapi nanti 10, 15, 20 tahun lagi dari sekarang akan timbul masalah-masalah yang muncul di rumah sakit akibat itu.
Dan kalau ini sebagian besar menimpa umat muslim, maka kita bisa lihat dampaknya pada peradaban Islam di Indonesia. Akan, nggak kebayang. Juga urusan apa namanya, urusan gizi masyarakat. Kalau dampaknya ini, misalkan program-program gizi di masyarakat preventif, breastfeeding, menyusui. Kalau menyusui ini programnya terhambat, dan kalau ini menimpa sebagian besar umat muslim, maka dampaknya ini kan, sekali lagi, kalau ternyata IQ umat muslim gitu kasarnya menurun gara-gara ini, secara relatif dibandingkan dengan umat-umat lain, waduh kok agak gimana ya, dampaknya ini bukan cuma sekarang, ini dampaknya anak cucu dan sebagainya. Jadi kurang lebih demikian. Jadi mulai kita bekerja sama, maksudnya rumah sakit akan bermain tentunya, kami di kesehatan masyarakat itu dari bermain, tapi tentu saja dari masyarakat ekonomi syariah dan sebagainya juga tetap harus bisa kita sinergi lah. Ya, terima kasih Mas Dono. Kita mendengar memang tadi luar biasa ya, kebutuhan akan kesehatan, ketahanan bangsa ini betul-betul diuji saat ini. Nah, saya kembali ke Dr. Burhan. Dalam hal ini, rumah sakit betul-betul diminta untuk adaptif, diminta untuk berkembang, bertahan, bahkan lebih maju lagi, bisa memberikan layanan yang lebih cepat, bisa tadi melalui telemedicine, atau mungkin membuka kemampuan layanannya tidak hanya di premisisnya rumah sakit tadi. Juga mungkin bisa, apakah itu di tempat-tempat umum, begitu ya, untuk memberikan layanan pemeriksaan dan yang lain. Kira-kira kebutuhan apa yang membuat para anggota Mukisi atau rumah sakitnya ini bisa menjadi lebih siap nih Pak Dr. Burhan, untuk bisa lebih berkembang lagi? Dokter ini sepertinya. Makanya jadi kami juga sebenarnya itu pertanyaan itu tadi ke teman-teman di rumah sakit anggota Mukisi, khususnya yang sudah komitmen untuk menerapkan standarisasi rumah sakit syariah ini ya. Nah, sebelum saya ke sana, tadi menarik yang disampaikan Pak Dono tadi tentang ini kita persiapkan juga setelah ini gitu ya, bukan hanya saat ini, karena ini efeknya pasti akan panjang gitu ya. Nah, jadi yang kami tanyakan kira-kira apa yang dibutuhkan untuk saat ini dan juga untuk berkembangnya ke depan gitu ya. Mungkin karena situasinya memang yang dianggap lebih emergensi sekarang, jawabannya lebih banyak yang bicara saat ini gitu. Nah, kami menanyakan kalau dibuat prioritas, apa yang dibutuhkan atau dukungan apa yang dibutuhkan oleh rumah sakit teman-teman saat ini. Prioritas pertama itu ada 3 hal ya, yang muncul sebagai prioritas pertama. Ya. 50%-nya itu masih mengatakan APD gitu. Jadi APD ini masih jadi persoalan ternyata di teman-teman di rumah sakit. Ya. Kemudian ada 36% yang menyampaikan tentang urusan keuangan. Ya, ketika tadi ada penurunan revenue dan ini akhirnya teman-teman melihat ini akan jadi persoalan besar dan ini perlu dukungan urusan keuangan. Ya. Yang ketiga diagnostik tes. Ya, tes ini khususnya untuk teman-teman yang petugas kesehatannya, gitu. Jadi yang ya mereka itu kan boleh dikatakan udah tiap hari jadi kalau nggak ada gejala OTG tiap hari kan, gitu. Ya. Nah, jadi ini yang perlu dibantu di prioritas pertamanya. Kemudian prioritas kedua juga masih menyampaikan ada APD, ya ada 43% masih yang menyampaikan APD itu masih jadi prioritas. Kemudian ruang isolasi. Ya, ruang isolasi itu 22% yang menyampaikan perlu ruang isolasi. Kemungkinan kelihatannya beberapa teman rumah sakit syariah ini sudah mulai menyiapkan diri untuk melayani
pasien COVID gitu. Nah, tapi yang salah satu yang requirement yang dirasakan cukup berat itu adalah menyediakan ruang isolasi yang sesuai standar, ya, bertekanan negatif, dan seterusnya. Ya, kemudian suplementasi untuk tenaga kesehatan itu juga disampaikan perlu disupport. Kemudian ada juga yang menyampaikan kita perlu disupport kebijakan pemerintah yang disiplin lah gitu ya, kira-kira seperti apa supaya di rumah sakit itu bisa menyiapkan plan-nya dengan lebih pasti juga gitu. Kemudian alat-alat medis dan diagnostik tes. Nah, prioritas ketiga itu justru yang keuangan yang paling banyak, ada 50% yang menyampaikan di prioritas ketiganya mereka itu adalah bantuan atau dukungan keuangan. Kemudian yang kedua itu tes diagnostik dan penguatan mental. Jadi teman-teman di rumah sakit ini juga perlu disupport menguatkan mental dan psikologisnya mereka dalam kondisi ini sebagai yang melayani langsung yang paling beresiko terkena penularan ya dan seterusnya. Kemudian APD juga masih. Jadi APD ini ada yang prioritas pertama, kedua, ketiga, semuanya ada. Masih seperti itu. Demikian Pak Afdal. Ya. Mungkin kalau tadi Dr. Burhan menyinggung masalah kesiapan mental ya. Saya justru ingin bertanya nih kepada Dr. Azharuddin yang memang melayani pasien COVID di Banda Aceh. Kurang lebih apakah dengan layanan rumah sakit syariah yang diberikan itu memang bisa meningkatkan ketahanan mental dari pasien dan dokter-dokter yang bertugas ataupun tenaga medis yang bertugas. Karena ini menjadi suatu hal yang penting pada saat mungkin kalau kita lihat di lapangan yang terjadi pada saat pasien kemudian ada yang meninggal, kemudian karena protokol COVID dia tidak bisa didampingi oleh keluarganya, kemudian layanan rohani dalam hal ini, apakah kalau di Islam kita mengenalkan yang namanya ada proses talqin dan segala macam. Ini apakah dijalankan dengan baik atau mungkin ada modifikasi model yang dilakukan di lapangan, Dr. Azhar? Iya, jadi kalau di Rumah Sakit Zainul Abidin kita masih tetap tidak ada yang beda layanan, cuman caranya dengan rawatan pasien-pasien yang positif atau memang PDP yang kita rawat di ruang khusus itu memang sudah ada SOP yang berbeda dengan perawatan standar. Jadi semua memang pasien-pasien yang dirawat itu keluarganya, kemudian layanan rohaniah seperti biasa ini yang berbeda dengan pasien-pasien ininya. Memang ini belum terpikir seperti apa kita untuk menyampaikan sesuatu, misalnya untuk penguatan pada pasien. Yang sekarang lebih konsen kita adalah justru untuk medis dan paramedis, justru yang menjadi utama yang menjadi kita lihat ini, kan kita lihat yang mengikuti perkembangan ini baik mendengar info dari WHO, dari nasional, kan masih tiap jam itu berubah. Memang tidak disalahkan, yang namanya pandemik, suasana pandemik musibah kayak ini bisa saja trial and error, atau memang lagi lain kebijakan, sorry juga bisa lain. Jadi saya melihat masih suasana psikologis ini yang masih belum ketemu titik keseimbangan. Kalau kita lihat bahasa sederhananya, untuk saat ini, jangankan kita mengharapkan sesuatu yang lebih di rumah sakit. Mungkin di praktek sorenya juga nggak berani, tenang-tenang aja. Malah sudah ditulis di luar di pintu praktek. Kalau begini, misalnya saya ortopedi nih, yang boleh ke ortopedi yang perlu berobat yang gini aja, yang lain di rumah saja, nggak usah sini dulu. Kecuali yang ketabrak berdarah-darah, boleh ke rumah sakit. Kalau misalnya masih bisa ini, silakan gunakan obat-obat standar dulu, nggak usah ketemu dokter. Jadi kalau kita lihat secara psikologi, yang praktek sore saja orang ngantar duit juga nggak begitu eager mereka di dalam ini saya bisa memahami, ini faktor psikologi ini tentu butuh waktu. Jadi mudah-mudahan ini jangan begitu lama. Belum lagi mereka juga menyampaikan bagaimana himbauan dari kolegiumnya, dari perhimpunannya, kasus-kasus apa saja yang
mereka layani ya. Jadi sekarang manajemen mendapat masukan-masukan seperti itu. Tentunya bagaimana untuk meyakinkan, tentunya take time, tapi mudah-mudahan kita berharap tidak lama. Contohnya yang paling objektif yang kami sampaikan, awal-awal sebelum ada TCM, tes cepat 45 menit ini, ada keraguan karena COVID itu kan 1000 wajah dia. Jadi kita bilang ada yang gejala awalnya respiratori, tidak ada mungkin gejala-gejala awal untuk di paru-paru yang lain-lain. Justru di situ juga ada kekhawatiran dari dokter-dokter, sehingga kita lakukan penapisan-penapisan. Jadi kita berharap mudah-mudahan rumah sakit kami juga akan melakukan upaya-upaya internal, bagaimana untuk meyakinkan dokter, apalagi kami kan tertiary hospital, menerima pasien-pasien rujukan dari rumah sakit 23 kabupaten kota. Jadi Zainul Abidin itu top referral hospital untuk 5,3 juta penduduk. Jadi kalau kita lihat, kalau memang ini berarti suasana psikologi di rumah sakit daerah masih seperti itu, tidak banyak yang datang ke sana, sehingga tidak banyak yang dikirim ke rumah sakit kami. Jadi rumah sakit kami bukan rumah sakit ininya, memang betul-betul kami menerima rujukan dari rumah-rumah sakit lain. Nah, jadi terkait dengan upaya-upaya untuk pasien ini, memang SOP-nya yang tidak membolehkan memberikan layanan rohaniah langsung face to face seperti pada kasus ini, tetapi yang menjadi konsen kita adalah untuk medis dan paramedis bagaimana menyembuhkan dulu dalam quote on quote ini, supaya timbul kembali dan tidak lagi ketakutan yang berlebihan, tetapi kita harus kembali bekerja dengan kehati-hatian, dengan ketersediaan APD yang memadai. Mungkin ini cukup menjadi solusi ya. Oke. Ternyata memang butuh banyak inovasi mungkin ya, bagaimana layanan yang tadi sudah disesuaikan dengan compliance syariah, mungkin di dalam basic layanan akhirnya kembali lagi yang penting jiwanya dulu bisa diselamatkan, para dokter dan para tenaga medis bisa aman melayani pasien. Ini suatu tantangan. Nah, ini saya kembali ke Dr. Widodo nih. Kebetulan rumah sakit UII kan belum untuk menjadi rujukan COVID. Apakah sudah ada kira-kira inovasi, Dok, untuk melakukan layanan yang sifatnya online kepada pasien-pasien yang ada di sekitar daerah Yogyakarta? Ya, untuk inovasi-inovasi layanan memang kami sudah melakukannya beberapa. Namun ini kan memang butuh proses untuk membiasakan, atau lebih tepatnya membudayakan perubahan ya, yang terjadi akibat disrupsi karena wabah pandemi COVID-19 ini. Ya, kita udah mafhum bahwa untuk teknologi itu adalah wajib digunakan pada saat wabah ini. Salah satunya dengan menggunakan sarana telemedicine, telehealth, dan perangkat-perangkat portable lainnya. Kita juga menyelenggarakan sekarang satelit-satelit pelayanan home care, home visit, ya, karena tadi ada faktor utama itu adalah memang kekhawatiran masyarakat untuk datang ke rumah sakit, sehingga kita sekarang program jemput bolanya semakin kita kuatkan. Kita yang berkunjung ke rumah pasien atau kita membuat semacam polling bekerjasama dengan instansi-instansi lain yang masih berada di satu yayasan Badan Wakaf UII, sehingga pasien tidak perlu datang ke rumah sakit seperti itu. Itu sudah kita lakukan. Namun tadi tetap pelayanan terbesar masih di rumah sakit sendiri. Ya, kebetulan memang kita rumah sakit ini fokus kita di startup ini adalah untuk mematangkan di pelayanan ibu dan anak, meskipun kita rumah sakit umum, tapi fokus kita di awal startup ini adalah memang ibu dan anak. Dan ternyata pasien ibu anak ini banyak sekali, kita mendapatkan limpahan dari rumah sakit lain, dan itu menjadikan semacam revenue recovery bagi kita, sehingga kita dalam 1 bulan kita bisa melakukan recovery dan cukup memuaskan dalam kasus pandemik ini. Terima kasih Dr. Widodo. Kita juga buka beberapa pertanyaan dari para peserta yang mungkin menyaksikan diskusi kita ini melalui online. Apakah sudah ada yang masuk? Mungkin Mas Yopi bisa ditampilkan mungkin? Sebentar Pak, saya tampilkan dulu.
Ya. Karena kita juga ingin dengarkan respon dari masyarakat. Harapan kami diskusi kita ini bisa menjadi bahan juga untuk para pemangku kepentingan di Indonesia, khususnya yang terkait di bidang ekonomi syariah dan industri halal, untuk bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah apa-apa saja yang kita bisa perbaiki dan kita kerjakan ke depannya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin saya coba bacakan yang pertama. Inovasi apa saja yang diperlukan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi rumah sakit? Wah, ini stabilitas ekonomi rumah sakit. Kalau tadi kita sudah mendengar cash flow problem, Pak Dr. Burhan juga menyampaikan bahwa kebutuhan yang besar itu juga masalah cash flow ya, pembiayaan. Mungkin pertanyaannya, apakah ada pembicaraan yang lebih lanjut? Mungkin kalau dari Rumah Sakit Banda Aceh, pembicaraan dengan Pemda bagaimana nih, Dr. Azharuddin? Sudah sejauh mana? Atau mungkin pertanyaannya, kira-kira ada bantuan yang konkret sudah sampai saat ini ke Rumah Sakit Zainul Abidin di Banda Aceh? Iya, jadi kalau untuk penanganan COVID, untuk APD, kemudian yang terkait dengan untuk tesnya, tes cepat, itu semuanya disuplai ya, disuplai. Kemudian untuk pengembangan fasilitas poliklinik, ruang klinik dan segala macam itu disuplai oleh pemerintah daerah, disupport dari BTT, dari bantuan tidak terduga dari pemerintah daerah itu cukup siap untuk itu, sehingga tidak menggerus dari katakanlah biaya-biaya yang standar, karena itu kan tambahan-tambahan unit layanan baik poliklinik, ruang rawat, kemudian terhadap APD. Nah, jadi betul-betul dalam aspek untuk pandemik ini memang kita didukung penuh. Yang menjadi konsen kita tadi adalah dengan penurunan yang sangat signifikan dari kunjungan pasien, karena kita betul-betul yang menjadi pemasukan selama ini, yang menjadi darah utama dari rumah sakit ini adalah dari kunjungan-kunjungan pasien BPJS. Kalau kita lihat sebenarnya kan bukan persoalan ketidakmampuan pasien membayar, tetapi adalah rujukan ini selama ini kan juga free, mereka tidak perlu membayar. Jadi ada aspek lain kalau saya melihat di sini, bagaimana kita membangun kembali, karena masyarakat juga masih ada ketakutan karena memang ketidakdisiplinan, bagaimana yang PDP, ODP, apalagi yang OTG. Jadi masih ada wait and see dari masyarakat. Jadi suasana psikologis ini yang memang dirasakan dampaknya oleh rumah sakit. Jadi kalau kami melihat sekarang, sejauh misalnya suasana khususnya di Aceh ini, sampai saat ini 2 minggu berturut-turut tidak ada penambahan angka, kemudian juga kita melihat ada keberanian atau katakanlah masyarakat berani kembali untuk berobat, mudah-mudahan ini bisa cepat bangkit. Tetapi pertanyaan tadi terhadap bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini sesuai dengan hal-hal yang kami butuhkan. Memang tidak banyak stok, kalau ditanyakan APD bisa stok itu berapa lama, kami menjaga stok untuk 1 minggu saja sudah ini yang kami jaga terus-menerus. Kami yakinkan untuk medis dan paramedis bekerjalah mereka sesuai dengan standar yang tinggi. Tidak pernah kami membolehkan mereka bekerja dengan misalnya APD yang tidak ada. Demikian. Ya, terima kasih. Kita tadi lihat ada pertanyaan yang lain juga nih mengenai manajemen rumah. Dr. Burhan bisa menjawab nih, kalau manajemen rumah sakit syariah yang kemudian melakukan semacam komitmen begitu ya, komitmen untuk comply secara syariah, khususnya untuk rumah sakit yang sudah tersertifikasi, bagaimana dalam kondisi pandemi seperti ini layanan untuk menjaga compliance terhadap sertifikasi syariahnya, kurang lebih apa-apa saja yang mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di jaringan Mukisi ini, Dok? Ya, baik. Kalau bagaimana di lapangan, saya kira teman-teman masih tetap komitmen dengan yang sudah diterapkan ya selama ini dengan standar yang ada.
Nah, untuk informasi, kita berproses menghasilkan standar ini sejak 2009 ya sebenarnya. Jadi dari 2009 kita diskusi intens itu di Mukisi, kemudian 2015 ya, itu ada satu buku yang kita terapkan di internal. Kemudian kita komunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia, lalu 2017 itu ada fatwa, ya. Sekaligus buku yang awalnya untuk internal itu kemudian menjadi miliknya kita persembahkan lagi gitu ya buat MUI, dan itu menjadi standar yang digunakan untuk mensertifikasi rumah sakit yang komitmen. Nah, kemudian 2020 ini baru saja kita mengeluarkan lagi edisi semacam revisinya lah begitu ya. 1441 kita sebutnya karena 1441 Hijriah dikeluarkannya. Nah, di dalamnya ada 12 bab, ada 62 standar, ada 198 elemen penilaian. Nah, jadi elemen-elemen penilaian itulah yang kemudian menjadi standar gitu dalam sertifikasi ini. Jadi ada banyak, kalau bagaimana menyikapinya mungkin Dr. Widodo, Dr. Azharuddin bisa lebih cerita di masa-masa pandemi ini apa saja dinamikanya. Tapi pada intinya dalam elemen penilaian itu kita berusaha agar nilai-nilai yang diterapkan itu adalah nilai-nilai yang sifatnya sebagian besarnya itu adalah universal ya, untuk bisa diambil manfaatnya oleh semuanya, bukan hanya oleh orang Islam saja, begitu. Begitu Pak Abdul. Ya, terima kasih Dr. Buhan. Ya, memang setuju bahwa kita ingin rumah sakit nampaknya Afdal internetnya ini. Ya, kita tunggu sebentar ya Bapak-Bapak. Iya. Sepertinya Pak Afdal yang disconnect. Atau kalau lama kita inisiatif aja jawab itu pertanyaannya. Boleh. Ya, saya langsung ini ya, saya mohon maaf nih, masuk langsung tentang vaksin halal, karena kebetulan saya punya sedikit pengalaman dalam bidang farmasi. Oke, silakan Pak. Ya. Jadi vaksin itu azan, kita tunggu bagaimana nih? Di Jogja, Pak, di Jogja. Di Jogja. Lanjut aja Pak Dono, silakan. Mungkin di mute aja dulu, mute-nya sementara. Iya. Dr. Widodo. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi vaksin itu saya bisa share screen malah kalau nggak salah. Ntar saya coba ya. Vaksin ini sedang dicoba pengembangannya di seluruh dunia. Ada trial yang dinamakan Solidarity Trial. Itu ada dilakukan di seluruh dunia. Sebentar, mana trial ini dia, COVID. Saya share screen sekarang untuk melihat tracking sejauh mana vaksin itu dilakukan di seluruh seluruh dunia. Maaf, sudah kelihatan ini ya? Sudah kelihatan kah? Belum ya? Oh, belum. Belum, Pak Dono? Ya, ini dia. Sudah ya? Oke, sudah. Ini adalah di last updated 11 Mei. Jadi website ini men-track semua trial vaksin yang ada di seluruh dunia, mulai dari fase preklinikal, phase 1, phase 2, phase 3 belum ada yang sampai phase 3. Jadi mungkin bagi Anda sekalian yang familiar terhadap pengembangan obat,
maka ada ini fase klinikal sampai digunakan senyawanya atau zat aktifnya. Phase 1 ini dilakukan pada jumlah manusia terbatas untuk efficacy dan safety dan sebagainya. Yang kita bisa lihat langsung saja yang sudah jadi sampai phase 1 atau yang paling yang paling menjanjikan itu buatan ini Fosun Pharma, BioNTech dan Pfizer itu sampai phase 1 atau phase 2. Casino Beijing ini udah phase 2. Kemudian University of Oxford udah sampai phase 1 atau phase 2. Terus kemudian Sinopharm dan seterusnya. Sinovac ini kalau nggak salah yang didukung oleh Bill Gates itu ada di sini. Jadi sebetulnya ada sekian. Pertanyaan berikutnya adalah seberapa banyak sih untuk mengembangkan ini menjadi vaksin halal itu seberapa siap sih kita begitu ya? Terus terang masih berat, sangat berat kalau mengembangkan vaksin halal. Karena halal itu kan bukan cuma pada prosesnya, tetapi pada inangnya, ya, dan nanti sampai proses produksinya. Jadi panjang. Mungkin bisa kita nanti dalam maksudnya dan fakta kalau vaksin ini ditemukan, tentu saja aspek kedaruratan mungkin lebih penting. Nah, apalagi nanti sampai mungkin the best estimate vaksin ini masih baru bisa keluar sekitar awal tahun depan. Best estimate itu keluar dari pabriknya satu. Untuk memproduksi sampai 7 miliar manusia di dunia tentu saja butuh waktu. Dan ada nanti urusan distribusi, urusan keuangan dan sebagainya. Jadi saya kira aspek kedaruratan, aspek mengedepankan kebaikan bagi umat manusia bisa dikedepankan di sini. Pak Afdal sudah muncul lagi. Silakan Pak. Ini kebetulan mati lampu di tempat saya. Insya Allah. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Jadi tadi udah bicara mengenai vaksin halal ya. Ya. Mungkin bisa ditampilkan lagi beberapa pertanyaan dari Slido kepada panitia. Oke. Apakah menerima era new normal solusi terbaik hari ini? Apakah tidak ada alternatif lain? Bagaimana para epidemiolog banyak khawatir wabah tak terkendali? Mungkin kita bisa bertanya kepada Mas Dono nih. Bagaimana kira-kira kita menjaga ketahanan dari kesehatan bangsa ini? Khusus dengan pandemi yang makin hari juga mungkin kita belum tahu ya kapan akan berakhir, dan juga tadi kebutuhan akan kesehatan yang jauh besar sekali bidang-bidang lain selain nggak berfungsi, ya? Nggak maksudnya. Tadi udah mati lampu, kali mati. Pak Sarzulinya ini di dulu Pak Asep di PSRS kita. Baik. Ya. Saya coba jawab itu tadi, mungkin Pak Azharuddin di mute, sudah, terima kasih. Jadi, dilemanya kan ini sebetulnya ya, lockdown atau PSBB versus berdamai gitu ya. Pertanyaannya sebetulnya, kalau saya kebetulan terlibat dari banyak diskusi panjang lebar. Kami dari epidemiologi, kami sangat mengerti betapa beratnya kebutuhan kita, masyarakat Indonesia, bukan cuma Indonesia, dunia. Dampak ekonominya sangat hebat. PHK terjadi di mana-mana. Tidak bisa dipungkiri. Tetapi dari sisi kami, atau dari sisi kita di layanan kesehatan, kita tahu musuh kita itu siapa. Musuh kita itu epideminya atau pandeminya. Musuh kita ini penyakitnya, bukan ekonominya. Kalau kita kejar ekonominya, ya, sementara pandeminya nggak kita jawab, maka
hancurnya hancur-hancuran. Orang keluar semua nanti sakit semua, rumah sakitnya hancur, ekonominya hancur. Maka kalau dari sudut pandang kesehatan, yang lebih penting adalah kita lawan pandeminya. Kita lawan pandeminya. Kalau orang sehat, kita masih bisa berusaha gitu kan. Kalau kita sakit, kalau kita meninggal dunia, gimana caranya kita berusaha, gimana kita caranya bangkit dari ekonomi. Jadi kita lawan pandeminya. Masalahnya sekarang ini sudah agak, kalau ngomong agak sedikit pesimis ya, udah agak terlambat ini. Semua sudah banyak di luar sudah bicara apa ya, Indonesia terserah gitu. Aduh, ini sebetulnya ya mengkhawatirkan, tapi itu kayaknya yang terjadi. Tadi sudah banyak foto share di Kemayoran dan sebagainya, udah kayak pasar malam itu. Oke, jadi kita tuh dari sisi pasrahnya gitu, kita tunggu aja lah apa yang terjadi. Tetapi tentu saja kita sebagai orang yang diberi akal, diberi kemampuan lebih, diberi pengetahuan lebih, kita harus tetap berusaha. Usaha. Hasilnya kita serahkan pada Allah sajalah gitu. Allah pasti catat. Itu kira-kira. Jadi bagi saya sih, bagi kami, bagi kita semua, saya harap kita semua yang orang kesehatan, kita tetap optimis, kita tetap berusaha, kita tetap pakai APD dan sebagainya. Tetapi tentu saja Allah yang ada rencana Allah lah, kita nggak tahu ke depan. Oke. Terima kasih Mas Dono. Mungkin kita lihat lagi yang lain. Bagaimana kepastian regulasi nasional terkait dengan pembayaran pasien COVID-19? Apakah nantinya tidak seperti BPJS Kesehatan yang menunggak lebih 3 bulan? Kayaknya saya juga nih jawab nih. Karena saya di angkatan cukup aktif di bidang ini. Mau izin ya para dokter sekalian saya jawab. Mungkin nanti Dokter Azharuddin bisa jawab yang dari rumah sakit. Tapi pada intinya Kementerian Kesehatan menjamin bahwa setelah diverifikasi oleh BPJS Kesehatan, pembayaran akan dilakukan dalam waktu 2 minggu. Yang khusus COVID. Setelah diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi setelah direkap oleh rumah sakit, data dikirimkan melalui sistem BPJS Kesehatan untuk diverifikasi oleh BPJS Kesehatan. Waktunya ya tergantung dari kemampuan dari kelengkapan data. Dari kemudian kalau laporan sih kira-kira 1 minggu. Kemudian 1 minggu kemudian akan diserahkan dari BPJS Kesehatan setelah diverifikasi ke Kementerian Kesehatan. Dalam waktu 2 minggu setelah diverifikasi itu akan terus dibayarkan ke rumah sakit. Masalahnya adalah seberapa kuat kemampuan fiskal pemerintah baik. Untuk sektor kesehatan untuk penanganan coronavirus ini. Apakah rumah sakit di Indonesia akan bisa melebihi pagu itu? Saya nggak tahu karena banyak rumah sakit juga yang belum melaporkan. Misalkan tadi saya kira rumah sakit anggota Mukisi misalkan, walaupun mereka merawat pasien COVID, tapi belum tentu mereka mengklaim, padahal mereka berhak mengklaim. Jadi saya sarankan buat teman-teman di rumah sakit Mukisi untuk mendaftar itu semua, mendaftar semua layanan yang berhubungan dengan COVID, baik OTD, orang tanpa PDP, ODP, dan sebagainya, itu semua dicatat, dikirimkan beserta semua bukti-buktinya, apakah dia sudah ini, dan juga karena harganya beda antara komorbid dengan non komorbid, semua dicatat. Silakan itu dicatat. Tapi masalahnya ya, sekali lagi mohon maaf Pak Dr. Widodo hanya bisa yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kalau belum bisa. Itu kira-kira. Pak Afdal sudah balik lagi? Sudah. Silakan. Terima kasih Mas Dono atas jawabannya. Mungkin pertanyaan saya kepada Dr. Burhan. Ya. Dr. Burhan, ini memang ternyata luar biasa ya. Luar biasa memang bagaimana industri kesehatan Indonesia ini harus kita perkuat secara lebih maksimal. Nah, kira-kira dari Mukisi yang selama ini cukup banyak berinteraksi dengan para pelaku industri kesehatan, tidak hanya di rumah sakit, tapi juga industri farmasi, industri alat-alat medis. Kira-kira
kolaborasi apa yang mungkin bisa dilakukan secara lebih baik untuk memperkuat supaya rumah sakit tidak berjalan sendiri, tapi kolaborasi, koordinasi dengan stakeholder yang lain tentu harus kita bangun bersama-sama. Nah, dari Mukisi, apakah ada langkah-langkah yang lebih signifikan untuk membangun kolaborasi dari industri kesehatan ini, Dr. Burhan? Ya, baik. Ada noise ya? Udah. Pak Abdal ya kayaknya. Oke, Pak Abdal. Jadi Mukisi sendiri, kita sejak mendorong gerakan sertifikasi rumah sakit syariah ini bersama MUI, sejak awal kami menyadari bahwa rumah sakit itu hanya bagian kecil lah, kalau mohon maaf kita bilang bagian kecil dari sebuah platform industri ya, kalau kita sebut industri ini industri kesehatan gitu ya. Yang terlibat kan di dalamnya itu paling tidak ada 5 ya. Yang pertama itu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu di dalam situ ada rumah sakit, ada klinik, ada yang dokter praktek sendiri pribadi gitu ya. Kemudian ada lagi industri farmasi dan vaksin gitu ya, obat, vaksin dan seterusnya. Kemudian industri alat kesehatan. Industri alat kesehatan baik yang sifatnya itu elektromedik ataupun yang alat-alat yang lainnya. Kemudian ada asuransi kesehatan, ya. Itu juga industri ini gitu. Kemudian pendidikan kesehatan, ya, sebagai institusi yang akan mensuplai orang-orang yang akan berkarya lah begitu ya di titik-titik yang tadi itu. Nah, sebenarnya kalau kolaborasi ini bisa terjadi ya di antara semua yang saya sebutkan tadi itu, maka kita sebagai yang concern pada melayani umat Islam bisa menguatkan diri ya. Dan ternyata pandemi ini menunjukkan pada kita bahwa kita di banyak tempat itu belum mandiri sebenarnya gitu ya. Bahan baku untuk obat gitu kan masih sebagian besarnya kita kita import gitu. Nah, itu kenyataan hari ini. Nah, kemudian dengan adanya momen ini ada beberapa pihak yang kemudian concern pada urusan kesehatan, lalu kemudian melakukan inovasi, dan ini seharusnya dijahit gitu. Nah, KNKS kalau bisa menjahit ini akan sangat menarik jadinya Pak Abdal. Karena judulnya kan sekarang, kalau dulu kan keuangan, sekarang ada ekonominya gitu. Berarti kan skalanya menjadi lebih luas gitu, yang bisa dikolaborasikan, bisa dijahit gitu oleh KNKS. Kalau di Mukisi sendiri, ikhtiar kami ya sebelum ini kan isunya tuh BPJS Pak. BPJS itu kan kita sampai kalau kita peras dan peras lagi urusannya di rumah sakit itu keuangan gitu. Titik itu yang yang jadi persoalan lah gitu. Nah, kita coba melakukan komunikasi ke beberapa stakeholder lah ya. Yang terkait dengan hal ini, misalnya kami bicara ke perbankan syariah bahwa bisa nggak misalnya ya rumah sakit yang komitmen untuk menerapkan standarisasi syariah itu dipinjami Qardul Hasan lah gitu ya, dari dana kebajikannya bank-bank yang ada itu ya, dipinjami dulu, lalu kemudian ketika BPJS-nya sudah bayar langsung dikembalikan gitu. Qardul Hasan itu kan juga sebenarnya tidak bisa masuk menjadi aset dari bank-bank syariah kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang coba kita komunikasikan bahwa ada kebutuhan kebutuhan untuk didukung di sisi sini, di sisi pelayanan ini. Kemudian yang lain seperti menumbuhkan industri farmasi halal, vaksin halal, itu terus terang saja belum sampai ke sana kami mencermati dan memfollow up-nya. Nah, belum selesai BPJS datang COVID nih. Jadi ini ada satu goncangan gitu, kemudian datang goncangan baru gitu. Kira-kira begitu yang sudah dikerjakan di Mukisi, Pak.
Ya, terima kasih Dr. Burhan. Mungkin karena kita juga sudah mulai mendekati akhir dari diskusi kita, saya ingin mungkin mendapatkan sepatah dua patah kata nih, dari masing-masing narasumber mengenai closing remarks-nya, bagaimana kita berupaya menjaga ketahanan industri kesehatan Indonesia, khususnya industri kesehatan yang memang bagian dari ekonomi syariah dan industri halal. Karena industri kesehatan ini kalau kita lihat adalah bagian yang sangat penting. Kita lihat kembali kepada maqasid syariah, bagaimana rules dari syariah tersebut, salah satunya adalah menjaga kehidupan. Jadi menjaga kehidupan adalah salah satu yang paling penting yang menjadi maqasid dari syariah. Nah, mungkin dari masing-masing narasumber, saya ingin minta statement akhirnya. Siapa yang Suaranya Pak Abdal hilang. Untuk mengatasi tantangan yang luar biasa terjadi saat ini di Indonesia. Mungkin dari Mas Dono dulu, silakan Mas. Baik, terima kasih. Saya kira tadi dari yang saya sampaikan bahwa kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia sangat besar. Bukan cuma layanan sebetulnya, tapi needs-nya. Needs. Kita masih punya angka kematian yang besar, angka competitiveness index kita masih rendah, sampai juga kalau kita bandingkan misalkan bayi-bayi kita yang lahir itu masih banyak yang BBLR dan lain sebagainya, stunting kita masih banyak dan sebagainya. So needs is huge. Apalagi kebanyakan kita adalah umat Islam, kita negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia. Kita harus buktikan bahwa kita bisa keluar dari ini dan maju menjadi ujung tombak Islam di dunia. Jadi needs besar. Tapi masalahnya needs itu bisa menjadi demand atau tidak ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan atau kemanapun demand. Ada banyak faktor. Di antaranya adalah faktor pendidikan, adalah faktor yang satu yang penting tadi disebut oleh Dr. Burhan adalah faktor finansial, faktor subsistem pembiayaan. Memang di Indonesia kebanyakan sekarang pembiayaannya ada dua kan, yaitu ya dari out of pocket. Maaf nih bukan dua kalimat ini tapi agak sedikit banyak. Dari out of pocket dan satu lagi BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan itu sifatnya nasional, sifatnya sosial asuransi nasional. Memang ada kelemahannya, tetapi mungkin bisa ditambahkan dengan sistem ekonomi Islam lainnya. Contohnya saya kasih contoh Rumah Sakit An-Nisa yang di Tangerang itu, dia pinjam dari bank syariah dan bank syariahnya bahkan sudah menawarkan secara proaktif bahwa pokoknya dibayarkan nanti tahun depan. Jadi tahun ini tidak membayar pokok bagi hasilnya juga bisa ditunda. Bagi hasilnya tidak dibayarkan, Bagi hasilnya tidak dibayarkan tahun ini dan pokoknya dibayar mulai tahun depan. Saya kira itu sebuah kebijakan yang sangat baik karena mereka juga menjaga begini. Kalau kalau dalam ekonomi Islam, kalau nggak salah, mohon maaf, pengetahuan saya mungkin yang paling sedikit di sini, bahwa antara pembiayaan keuangan bank atau apapun itu institusi keuangan Islam dan rumah sakit yang dipinjamin itu hubungannya kan adalah satu gitu. Jadi jangan sampai kalau rumah sakitnya mati maka semuanya rugi sebetulnya. Jadi rumah sakitnya harus hidup. Jadi kita sama-sama gotong royong dalam menghadapi kesulitan ini. Kira-kira demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Dono. Mungkin Dr. Widodo, silakan Dr. Widodo closing statement-nya. Masih mute, Dok. Udah ya. Dari saya untuk terakhir ini harapannya bahwa dalam kondisi pandemi ini kita mendapatkan pelajaran yang besar ya, dalam artian bahwa selama ini kita katakanlah kurang antisipasi baik secara makro maupun mikro. Kita udah tahu ada perubahan atau lebih tepat tren
kesehatan secara global ke depannya ya. Diramalkan bahwa di tahun 2030 itu bahwa rumah sakit itu akan bergeser menjadi pelayanan sebagian besarnya bersifat rumah, ya, on-site. Hospital menjadi hospital. Nah, alhamdulillahnya ini sebenarnya hikmah dari COVID ini membuat kita semuanya terpaksa untuk melakukan percepatan dalam berbagai hal dan sisi. Harapannya pemerintah juga dalam hal ini juga merespon situasi ini juga dengan cepat ya, termasuk dalam perubahan Undang-Undang Kesehatan maupun Undang-Undang Praktek Kedokteran. Hasil diskusi kemarin dengan teman-teman di Persib, Prof. Hasbullah kemarin saya juga menanyakan memang perlu diadakan perubahan segera Undang-Undang Praktek Kedokteran maupun Undang-Undang Kesehatan tentang praktek dokter yang masih sifatnya konvensional untuk merespon era-era disrupsi seperti era wabah seperti ini ya, salah satunya telemedicine. Itu dalam artian supaya benar-benar nanti pada era berikutnya seandainya wabah ini akan menjadi endemis, itu kita benar-benar udah siap menyongsong era new normal ke depannya. Kemudian tadi saya juga sangat mengapresiasi bila kita bisa melakukan kolaborasi intersektoral untuk tadi ada dana talangan, perubahan-perubahan untuk pembiayaan operasional. Itu sangat baik sekali bagi kita rumah sakit Islam ini. Karena kita walaupun itu rumah sakit swasta, visi misi kita juga tetap berpihak kepada keumatan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Widodo. Ya. Dari Dr. Azharuddin, silakan Dok. Di unmute dulu Dok, silakan. Oke, ya. Masih mute itu Dok. Ya. Oke, sudah. Ya, oke. Ini kita masih menunggu new normal baru. Menurut saya ini kita belum normal baru. Kalau saya melihat yang pertama adalah dalam suasana masih quote-unquote ketidakpastian nih. Yang paling penting kita ini jangan merasa sendiri. Jadi ini perlu kita kolaborasi. Apa hal-hal yang bisa kita share, apa memang sukses story baik dari rumah sakit lain atau memang ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk rumah sakit yang lain, itu akan jauh lebih bagus ya untuk menuju titik kapan kita pada titik keseimbangan. Ini penting karena menunggu normal baru ini juga kadang bisa dalam tahun ini atau memang tahun berikut, dan itu satu keniscayaan normal baru. Pasti kita nanti suatu saat tidak akan pernah kita melihat orang tidak pakai masker lagi, jaga jarak, itu hand hygiene itu pasti akan ada di dalam, mungkin industri kesehatan pun akan melihat ada sesuatu inovasi-inovasi yang bisa dilakukan. Jadi yang kami berharap bahwa kita tidak sendiri, dan kami juga ingin yang digagas oleh Mukisi dan juga dari teman-teman ekonomi syariah ini, mudah-mudahan mereka melihat sesuatu bahwa punya harapan terhadap ekonomi syariah dan khususnya di industri kesehatan. Demikian. Ya. Terima kasih Dr. Azharuddin. Ya. Dr. Burhan, silakan Ya. Dok. Iya, baik. Sedikit aja. Jadi saya usul acara kita ini ada follow up-nya. Follow up-nya adalah KNKS bisa menjahit semua potensi yang tadi sudah kami sampaikan, itu mulai dari industri pelayanan kesehatannya, industri farmasi, alat kesehatan, asuransi, bank, syariah, pendidikan kesehatan, dalam sebuah roadmap bagaimana menguatkan kita membangun ekosistem bisnis kesehatan ini sebagai ini ya, peta jalan lah. Kita buat peta jalannya bersama, lalu saya kira banyak potensi umat yang akan sangat senang kalau diajak untuk ikut serta dalam peta jalan yang dibuat itu. Nah, untuk jangka pendeknya ini prioritas ya dari teman-teman itu adalah perlu disupport ya, dukungan. APD masih sangat relevan sekarang, apalagi sekarang krisisnya ini kelihatannya sudah lari ke daerah, Pak Azhar.
Pak Afdal, ini udah lari ke daerah krisisnya. Kalau Jabodetabek mungkin sudah lebih di depan gitu ya, sudah sebelumnya. Nah, jadi APD kemudian tes diagnostik khususnya untuk tenaga kesehatan. Nah, ini perlu kita jawab. Kemudian keuangan ya, bagaimana mensupport teman-teman ini dari potensi keuangan syariah yang ada, seperti apa kita bisa membantu mereka. Ya, tadi saya sudah mengusulkan kira-kira bisa nggak misalnya pakai Qardul Hasan dulu gitu, dana kebajikannya dipakai dipinjamkan dulu ke rumah sakit yang saat ini sedang sedang kelihatan terancam nih, beberapa bulan lagi akan kesulitan cash flow gitu Pak Afdal. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Burhan. Jadi memang dari talk show kita hari ini adalah bagaimana kita menjalin kolaborasi, bagaimana kita mengetahui apa yang terjadi di lapangan, dan bagaimana kita berpikir secara strategik apa-apa saja yang harus kita lakukan bersama-sama untuk mengatasi pandemi COVID ini. Tidak hanya pandemi COVID-nya, tapi ini juga adalah ketahanan industri kesehatan Indonesia, ketahanan bangsa kita, dan juga menjadi suatu yang penting adalah merupakan awal dari ketahanan ekonomi. Jadi kalau kita bicara ketahanan ekonomi tanpa ada ketahanan kesehatan, merupakan suatu keniscayaan sepertinya. Jadi bagaimanapun kita memang harus bekerja sama, saling bahu-membahu, dan insya Allah kami di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah akan melihat hal-hal yang masukan-masukan yang kita dapatkan, insight yang kita dapatkan dari para narasumber hari ini, dan juga dari input-input dari masyarakat, akan kita rangkai ke dalam suatu rekomendasi policy yang bisa kita sampaikan kepada para regulator, dalam hal ini pemerintah, untuk membuat policy-policy yang lebih tepat sasaran, sehingga industri ekonomi syariah kita, industri halal kita bisa berkolaborasi di kemudian hari. Kita sama-sama berdoa mungkin ya, kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini bisa cepat selesai, tapi semua Allah yang menentukan. Tentu kita harus tetap berusaha, kita tidak boleh diam, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menggerakkan segala resources yang kita miliki untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Apakah orang menyebutnya itu new normal dan segala macam, tapi memang layanan industri ekonomi syariah, industri halal khususnya adalah layanan kesehatan syariah. Ke depan kita ingin menjadi suatu yang unggul dan bisa bertahan dengan baik. Mungkin karena waktu juga, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Burhan, kepada untuk selanjutnya yang kita hitung lagi tunggakan itu, dibuatkan tetap hadir bahwa harus tertulis saya akan itunya tebusan. Ya, Dr. Azharuddin, ya terima kasih sekali ini atas bincang-bincang kita di siang hari dan sore hari ini, pagi hari di UK. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, insya Allah menjadi suatu kebaikan buat kita bersama. Amin. Nah, mungkin saya tutup, saya kembalikan dengan kepada MC. Mungkin saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Afdal yang sudah memimpin jalannya diskusi kita dari siang sampai menjelang sore ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber, Dr. Burhanuddin Hamid, Dr. Azharuddin, Dr. Widodo Wirawan, dan juga Bapak Dono Widiatmoko yang sudah berkenan berbagi pengetahuan dan informasi dengan kita semua. Juga terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung dalam diskusi kita kali ini. Banyak manfaat dan informasi yang bisa kita dapatkan dari para pembicara kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, para peserta talk show kita, cara kita berakhir sampai di sini.
nantikan serial webinar KNEKS berikutnya. Ilahana anta maksudana waridoka matlubana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Semuanya. Assalamualaikum.